everyone, terima kasih sudah mampir di YouTube channel aku. Akhirnya setelah 2 tahun gak konten sama sekali. Thank you for everyone who supports me to make some new contents. Dan di sini aku bakal mulai dengan satu video yang banyak banget di request dan ditanyain sama teman-teman via DM, yaitu langkah-langkah studi di luar negeri. Sebelumnya, untuk teman-teman yang juga sudah pernah nonton video aku sebelumnya, aku Dwi Septianda. Aku merupakan penerima beasiswa LPDP, awardee beasiswa LPDP di tahun 2017 sampai dengan 2018, dan aku menempuh studi master aku di Queen's University Belfast, United Kingdom. Nah, langsung aja nih, di video ini aku bakal share langkah-langkah apa aja sih yang harus kamu lakuin kalau kamu pengen studi di luar negeri. Yang pertama yang harus kamu pikirkan adalah pendanaannya. Apakah kamu akan self-funding atau menggunakan beasiswa seperti aku. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk bisa dapetin studi di luar negeri dengan beasiswa, pastinya mau dong ya semuanya. Kamu bisa tonton di video yang sebelumnya. Di situ aku kasih tips dan trik untuk bisa dapat beasiswa LPDP dan studi di Inggris. Kamu bisa menentukan fokus studi disiplin ilmu kamu beserta dengan negara tujuan dan universitas yang kamu incar. Nah, di sini juga penting karena kamu akan menentukan pastinya program studi terbaik di bidang kamu yang mungkin juga paling relevan dengan program studi S1 kamu, dan juga yang menyediakan modul-modul yang akan kamu harapkan bisa mengembangkan kemampuan kamu gitu. Jadi kamu juga bisa langsung cek di website masing-masing kampusnya. Biasanya tertera tuh modules yang bakal kita pelajari selama kita kuliah di sana. Jadi kita bisa juga lihat apakah modul-modul tersebut memang yang paling kita cari, yang paling kita butuhkan atau enggak. Nah, juga nanti negara tujuan yang kita pilih juga akan menentukan sertifikat bahasa yang akan kita kumpulkan sebagai persyaratan. Misalnya, aku dulu waktu program S1, aku ambil pendidikan bahasa Inggris. Dan untuk program studi S2, aku memang ngincar program studi yang tidak mempelajari pendidikan bahasa Inggris lagi secara umum, tapi ya berbau pendidikan, cuman lebih luas lagi. Nah, makanya akhirnya aku menjatuhkan pilihan aku ke program studi Educational Studies, yang setelah aku analisa modulesnya juga paling banyak nih yang aku incar dan memang yang aku butuhkan untuk future career gitu. Yang ketiga yang harus kamu siapkan adalah persyaratan-persyaratan yang diminta sama universitas. Biasanya yang diminta sama universitas luar negeri itu adalah syarat-syarat yang ya sebenarnya yang paling sulit sih menurut aku itu adalah sertifikat bahasa. Kalau yang lain-lain sih cuman sebatas ijazah terakhir yang sudah ditranslate, terus juga transkrip nilai yang sudah ditranslate juga. Terus masing-masing kampus itu punya standar bahasanya sendiri. Kenapa kita harus menyertakan sertifikat bahasa untuk bisa belajar di luar negeri? Ya karena kita akan banyak berinteraksi di perkuliahan pun kita juga akan menggunakan bahasa tersebut. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di negara-negara seputar Asia masih bisa pakai TOEFL ITP. Kalau misalnya Inggris atau Australia biasanya terima IELTS. Nah, untuk rincian ataupun ichibannya itu bisa dicek nanti di website kampusnya. Terus juga kriteria statement of purpose itu juga beda-beda. Tanya tiap kampus itu ada sih misalnya punya persyaratan tersendiri. Misalnya kita harus membuat statement of purpose atau yang sedikit misalnya 3.000 kata, atau ada juga yang hanya minta 1.000 kata, atau persyaratan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus kita jawab di dalam motivation letter itu. Jadi motivation letter, statement of purpose itu sebenarnya sama aja ya. Termsnya atau ya yang dipakai di masing-masing universitas itu beda, tapi intinya sama sih. Nah, selain sertifikat bahasa, biasanya di beberapa negara, misalnya contoh di Amerika, selain meminta TOEFL IBT ataupun IELTS, biasanya mereka juga menyarankan sertifikat akademis, GRE atau GMAT. Nah, jadi untuk lebih detailnya, berapa skornya, apa itu GRE dan juga GMAT, bisa langsung dicari di masing-masing website di universitasnya yang dituju ya. Nah, selanjutnya kamu tinggal tunggu aja balasan untuk mendapatkan letter of acceptance atau LOA dari kampus tersebut. Biasanya kampus akan memproses sampai 1 bulan untuk akhirnya memberikan keputusan apakah kamu berhak mendapatkan letter of acceptance yang sudah kamu tunggu-tunggu tersebut. Tapi di sini letter of acceptance itu sebenarnya ada 2 macam ya. Ada LOA conditional dan juga LOA unconditional. Jadi conditional itu berarti kamu diterima, sudah memenuhi persyaratan kampus, cuman mungkin
mungkin ada persyaratan yang belum selesai, misalnya kamu belum nyerahin sertifikat bahasa. Nah, jadi letter of acceptance atau LOA kamu itu masih conditional atau bersyarat. Dan ada juga yang disebut LOA unconditional, yang berarti kamu sudah tidak bersyarat lagi, sudah tidak perlu memberikan syarat apa-apa lagi. Harus lihat dulu nih rincian di dalam LOA itu, biasanya ada biaya yang dibutuhkan untuk studi selama kamu di sana, rentang waktu studinya berapa lama, terus beberapa ketentuan-ketentuan lain yang memang sudah tertera di LOA itu sendiri. Kalau ternyata kamu memang setuju dengan surat penerimaan tersebut, ya kamu tinggal bales konfirmasi ke mereka, dan kemudian mereka akan menerbitkan lagi surat yang perlukan waktu kamu akan bikin visa. Dan beasiswa pastinya akan memerlukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bisa apply visa ya nantinya. Nah, untuk apply visa itu sendiri kita harus punya akomodasi kan pastinya. Jadi kita di sana jelas nanti kita akan tinggal di mana, itu kita sudah harus tahu. Nah, jadi dengan satu surat ajaib dari LPDP yang dinamakan LOG atau Letter of Guarantee. Jadi di situ nanti akan dilampirkanlah, dituliskanlah apa-apa saja yang akan di-cover oleh, yang apa saja yang akan kita terima nantinya, berapa pembiayaan kita. Jadi nanti itu akan tertera di dalam LOG. Nah, jadi nanti surat itu akan, seluruh biaya kita akan sudah di-cover oleh LPDP. Oke, kayaknya segitu dulu ya langkah-langkah awal.